Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa man la yaskutu bihali khamsatin. Jadi ini sudah masuk dalam pembahasan orang-orang yang tidak bisa gugur kewarisannya. Artinya apa? Ketika ada orang-orang 5 ini, maka dia tidak bisa gugur hak warisnya. Dengan sebab apapun tidak bisa gugur. Jadi nantinya 5 orang ini siapa saja? Waman utawi sapane wong iku layas kutu, iku ora gugur sapa man, ora gugur bihalin kelawan tingkah. Iku khamsatun iku 5. Orang yang berhak menerima warisan dan tidak bisa gugur itu ada 5 orang. Sing pertama azaujani, rupane bojo lanang lan bojo wadon. Zaujani iki tasniyah. Tasniyah artinya apa? Ketika nantinya kok ada suami meninggal, maka istri bisa mewaris hartanya suami. Nanti mendapat berapa persen lah, tergantung nanti ahli warisnya siapa saja. Punya anak kah, punya embah, punya orang tua dan lain apa enggak. Lah itu juga nantinya berpengaruh pada prosentasi atau bagiannya istri nanti. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, suami yang mendapatkan warisan. Bisa. Jadi ini duda keren, duda kaya nantinya. Wal abwani lan bapak ibu, ail abu wal termasuk juga yang bisa mendapatkan warisan itu bapak atau ibu. Misalkan Zaid meninggal, bapak atau ibu bisa juga mendapatkan warisan. Itu tidak bisa gugur. Termasuk juga lagi wawaladu sulbi lan anak kandung. Ai zakaron kana au ungsa dalam syarah. Anak kandung itu bisa mendapatkan warisan dari orang tua, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Cuman yang menjadi masalah ketika punya anak laki-laki, itu bagiannya beda dengan anak perempuan. Itu menurut faraid, ilmu faraid. Jadi bagian anak laki-laki itu nantinya 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, tapi intinya sama-sama anak kandung itu bisa mendapatkan warisan. Beda dengan anak angkat. Kalau anak angkat itu memang bukan anak yang dari proses pernikahannya dia. Misalkan Zaid nikah dengan Fatimah, nggak punya anak, terus dia misalkan mengangkat anak dari misalkan Umar umur 10 tahun terus diangkat sebagai anaknya. Lah itu bukan anak kandung, bukan waladus sulbi. Yang termasuk waladus sulbi anak kandung itu memang kalau memang dia memang nasabnya bernasab pada Zaid mau misalkan. Nah, jadi bedakan anak kandung dengan anak angkat. Beda. Nek anak kandung bisa mendapatkan warisan. Mulanya pentingnya seseorang itu menikah, punya anak, nantinya yang bisa mewarisi harta kita itu di situ pentingnya. Waman utawi sapane wong la yarisu iku ora maris sapa man. Bihalin kelawan endi-endine tingkah iku. Waman utawi sapane wong la yarisu iku ora bisa maris sapa man. Ora bisa waris bihalin kelawan dindine tingkah iku sabatun iku 7. Atau bisa juga dimaknani waman utawis wong layarisu engkang ora bisa maris sapa man bihalin kelawan dindine tingkah iku sabatun iku 7. Dadi khobare di sabatun ya juga bisa. Rupane 7 al abdu, rupane kawula atau budak. Nantinya ada 7 orang yang tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi tadi kan 5 orang yang bagiannya itu tidak bisa gugur, tetap mendapatkan warisan. Tapi 7 orang ini itu tidak bisa mendapatkan warisan dari mayit yang meninggal tadi. Nah, sing pertama al-abdu, budak atau kawula.
baik itu wal amat walau abbaro birroqiq lakana aula. Misalkan budak perempuan juga tidak bisa mendapatkan warisan dari majikannya atau Zaid misalkan. Atau budak laki-laki juga nggak bisa. Beda kalau memang statusnya bukan budak. Misalkan anak kandung atau lain-lain atau orang tua itu memang bisa mendapat warisan. Tapi kalau memang budak nggak bisa. Yang kedua wal mudabbarulan budak mudabbar. Budak mudabbar itu juga tidak bisa mendapatkan warisan. Budak mudabbar itu bagaimana? Budak yang ketika nantinya Sayyid iki meninggal, budak iki merdeka. Jadi misalkan ada budak Zaid iki sebagai majikan, budaknya namanya Umar. Umar, nanti kamu kalau saya sudah meninggal, jadi Zaid berkata begitu, Zaid, nanti kalau saya sudah meninggal, kamu Umar merdeka alias status budak mudabbar. Jadi kemerdekaan Umar itu menunggu meninggalnya seorang Zaid. Nah, ketika nantinya Zaid kok meninggal, itu tidak bisa mendapatkan warisan dari Zaid. Meskipun toh statusnya merdeka setelah Zaid meninggal alias mudabbar. Wa umul waladilan umul walad, budak umul walad. Bedanya apa? Nek umul waladku misalkan ngeten. Zaid seorang majikan, Sayyid. Terus punya budak namanya Fatimah. Lah, budak perempuan itu kan boleh dijima, boleh disetubui oleh Sayyidnya. Fatimah disetubui oleh Zaid. Terus punya anak namanya Umar. Lah, statusnya budak ini alias Fatimah itu namanya umul walad. Jadi budak yang disetubui Zaid, dan terus kemudian setelah disetubui lahirlah seorang anak namanya Umar. Jadi memang zaman dulu budak itu boleh disetubui alias dijima. Wal mukatabulan budak mukatab. Budak mukatab juga tidak boleh menerima warisan. Budak mukatab itu bagaimana? Budak yang di situ ada perjanjian dengan sayyidnya. Jadi mencicil dirinya. Cara bahasanya itu seperti halnya kayak motor kredit. Motor kredit seperti gitu. Jadi misalkan gini. Zaid punya budak namanya Umar. Terus akad mukatab akhirnya. Umar, kamu kalau bisa mencicil membayar hargamu budak iki mau, kamu merdeka. Terserah sampean cicil misalkan 3 kali nggak masalah. Nah, terus Umar sebagai budak mukatab menyanggupi. Akhirnya dia kerja, usaha, menebus dirinya yang statusnya budak iki mau, misalkan katakanlah 30 juta misalkan. Terus dicicil pertama 10 juta. 1 bulan kemudian 10 juta lagi. 1 bulan kemudian 10 juta lagi. Lah, itu statusnya budak mukatab. Dia ada perjanjian dengan Sayyid bisa merdeka kalau bisa mencicil harga dari perbudakannya iki mau. Misalkan dia dulu iki mau harganya 30 juta. Terus mencicil selama 3 kali. Nah, merdeka. Lah itu meskipun statusnya mukatab, baru dicicil 30 juta, yang 20 juta belum kebayar, itu tidak bisa mendapatkan warisan dari Sayyid. Jadi masih dia iki mau statusnya baru tak bayar 10 juta misalkan Umar. Lah sing Zaid ternyata malah meninggal. Nggak bisa mendapatkan warisan budak mukatab ini. Wal qatilu lan wong kang mateni. Jadi orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Meskipun toh adalah seseorang keluarganya sendiri. Misalkan ada Zaid. Zaid itu seorang yang misalkan dibunuh oleh Umar. Umar membunuh Zaid. Itu statusnya Umar tidak bisa mendapatkan warisan dari Zaid meskipun toh keluarganya sendiri. Jadi misalkan saudaranya sendiri misalkan perang memperebutkan seorang janda muda. Misalkan janda muda diperebutkan, akhirnya Zaid iki mau dibunuh oleh seorang adiknya sendiri, yaitu Umar. Maka Umar status adiknya tidak bisa mendapatkan warisan dari Zaid. Karena apa? Dia termasuk qatil, orang yang membunuh. Jadi mulane
orang yang membunuh iku tidak bisa mendapatkan waris, baik iku dari keluarga sendiri ataupun dari orang lain. Dari keluarganya sendiri aja nggak bisa mendapatkan warisan, apalagi dari pihak orang lain. Wal murtadulan wong murtad. Murtad ki apa? Keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islam itu tidak bisa mendapatkan warisan. Misalkan ada Zaid, misalkan Zaid Islam. Terus dia iki mau punya cucu. Misalkan cucu laki-laki yang aslinya itu cucu iki misalkan mendapatkan bagian 5 juta misalkan warisannya. Tapi karena cucu ini ternyata dia mau murtad alias keluar dari Islam, mengikuti agama pacare, misalkan agama pacare itu mendapatkan Kristen. Ternyata statusnya cucu Zaid iki tidak bisa mendapatkan warisan dari Zaid. Karena apa? Statusnya murtad, keluar dari Islam. Jadi ketika nantinya di dalam kekeluargaan yang aslinya itu bisa mendapatkan warisan, tapi dia kok berpindah agama menjadi murtad, naudzubillah, itu tidak bisa mendapatkan warisan dari mayit. Wa ahlu millataini lan ahli agama loro. Jadi ahli wong kang duweni agama loro iki nantinya iki ada perbedaan agama dari orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi. Mulane dalam sarai fala yarisu muslimun min kafirin wa laksu wa yarisu al kafir lil al kafir. Jadi ngeten. Ketika nantinya seorang yang diwarisi beda agama dengan orang yang mewarisi. Misalkan Zaid meninggal agamanya Kristen. Lah, status anaknya, misalkan Umar, anaknya namanya Umar. Iku agamanya beda. Malah anaknya Islam, bapak malah Kristen. Iku tidak bisa mendapatkan warisan. Meskipun toh anaknya sendiri. Karena apa? Antara mayit dengan anaknya yukui orang yang mewarisi tidak satu agama Islam. Atau tidak satu agama kafir. Jadi beda agama itu juga menghalang-halangi seseorang mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, misalkan mayit atau Zaid iki agamane Islam, anake agamane non-Islam, Buddha atau Kristen, iku juga tidak bisa mendapatkan warisan. Dan terus bagaimana? Harus sama-sama Islam atau sama-sama kafir iku bisa mendapatkan warisan. Jadi ngeten, ketika mayit yang meninggal itu kok Islam, maka orang yang mewarisi harus Islam. Itu catatan pertama. Jadi misalkan Zaid iku Islam, meninggal, punya anak Umar, ya kudune Umar bisa mendapatkan warisan, iku dia statusnya Islam. Nek ora Islam nggak bisa mendapatkan warisan. Tapi catatan kedua lagi, ketika nantinya kok orang yang diwarisi tidak Islam, maka orang yang mewarisi bisa mendapatkan warisan ketika sama-sama tidak Islam. Misalkan Zaid statusnya Kristen. Umar sebagai anak kok agamanya Kristen, itu bisa mendapatkan warisan. Jadi sesama kafir bisa mewarisi atau sesama Islam bisa mewarisi. Yang tidak boleh itu beda agama. Islam diwarisi oleh non-Islam. Itu masalah nanti atau sebaliknya. Jadi kalau memang Zaid itu meninggal statusnya bukan agama Islam alias orang kafir, maka orang yang mewarisi itu tidak Islam, tapi orang kafir, sesama kafir. Tapi kalau Zaid itu orang Islam, kok meninggal, maka yang mewarisi harus Islam, tidak boleh kafir. Nah, maksudnya tidak berbeda dalam segi agamane. Jadi dalam dunia waris atau faraid itu memang ada orang-orang yang tidak bisa gugur bagiannya. Juga ada 5 tadi. Ada juga bagian orang-orang yang bisa gugur. Macam-macam. Ada juga orang yang memang di situ tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali. Jadi statusnya budak. Sayyid meninggal, maka budak tidak bisa mewarisi. Atau orang yang membunuh. Jadi catatan-catatan di masyarakat ini penting.
Akrobul asobati utawi luweh parke pira-pira ahli waris asobah iku al ibnu iku anak lanang. Jadi dalam faraid sendiri iku kita mengenal yang namanya asobah. Asobah iku seseorang yang tidak mendapat kadar bagian secara tentu. Jadi nanti dalam warisan dalam faraidku ada yang mendapatkan setengah dari harta mayit bisa, 1/4 bisa, 1/3 bisa, tapi juga ada yang namanya asobah. Bagiannya juga nggak pasti kan loh. Nek 1/2 kan kepenak, gampang. Misalkan harta mayit 100 juta, dia mendapat 50 juta. Misalkan kok 1/4 kan gampang. Harta mayit 100 juta tinggal dibagi 1/4 berarti 25 juta. Tapi kalau asobah nggak pasti. Bisa juga 1/3 ya bisa, 1/2 ya bisa, atau 2/3 ya bisa. Jadi tergantung nanti asobahnya itu siapa. Sing pertama al ibnu, anak lanang. Jadi anak laki-laki itu nantinya mendapat asobah. Bagiannya juga nggak pasti apakah mendapatkan 25 juta atau 50 juta ataupun setengah dari harta mayit atau 1/3 belum pasti. Nah, itu namanya asobah. Jadi nantinya dibagi, terakhir adalah asobah. Sing kedua sumabduhu, mongko keri-keri anak lanange anak lanang. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misalkan yang meninggal Zaid punya anak Umar, punya anak laki-laki lagi Umar, ya kui misalkan Hasan. Jadi Hasan itu anak dari Umar, Hasan itu cucu dari Zaid mayit kimau. Nah, itu juga bisa masuk dalam asobah. Sing ketiga sumal abu, mongko kari-kari bapak. Bapak juga masuk dalam asobah. Jadi bagian waris bapak nantinya itu belum tentu apakah mendapat 1/2 atau 1/3 atau 1/4 belum pasti. Yang penting bagiannya adalah asobah. Sumabuhu mongko kari-kari bapake mbah atau kakek iku masuk dalam asobah. Kakek dari jalur bapak. Jadi misalkan Zaid punya bapak, lah terus punya bapak lagi alias mbah atau kakek, iku masuk dalam asobah. Sing keempat, sing kelima, sumal akhu, mongko kari-kari dulur lanang lil abi krana tunggal bapak wal umi lan tunggal ibu. Kemudian termasuk asobah lagi iku saudara laki-laki kandung. Maksudnya apa? Tunggal bapak, tunggal ibu. Jadi satu kandung. Ya itu juga masuk asobah nantinya. Tapi saudara laki-laki, nek saudara perempuan beda lagi. Sumal akhu mongko keri-keri. Sumal akhu mongko keri-keri dulur lanang lil abi. Kemudian masuk asobah lagi iku saudara laki-laki dari jalur bapak. Jadi misalkan Zaid punya bapak yakui Umar, berarti Umar iki bapake Zaid. Dari pernikahan Umar dengan Fatimah, iku punya anak yang namanya Zaid. Terus Umar iki bapake Zaid ki nikah lagi. Misalkan dengan Zainab, jadi ada 2 istri. Lah, iku nantinya pernikahan dengan Zainab atau istri kedua dari Umar ternyata punya anak lagi. Misalkan Hasan. Berarti Hasan dengan Zaid alias mayit iki mau berarti saudara tunggal bapak. Iku juga masuk warisan tapi asobah. Suma benul akhi mongko keri-keri anak lanange dulur lanang alias ponaan. Lil abi kedue bapak, lil abi krana tunggal bapak wal umila tunggal ibu. Jadi misalkan Zaid punya saudara laki-laki, terus saudara laki-laki punya anak laki-laki. Lagi saudara kandung. Jadi misalkan Zaid punya adik, namanya Umar. Umar adike Zaid. Zaid meninggal, maka Umar punya anak yang namanya misalkan Hasan. Berarti ponaane. Itu juga masuk dalam waris asobah.
Summa benul akhi mongko keri-keri anak lanange dulur lanang lil abi krana tunggal bapak. Termasuk juga lagi iku anak laki-laki dari saudara laki-laki tunggal bapak. Jadi misalkan Zaid punya bapak namanya Umar. Umar nikah lagi dengan istri kedua, punya anak yang namanya Hasan. Berarti Hasan kan saudara laki-laki tunggal bapak dengan Zaid alias mayit. Nah, Hasan iki saudara tunggal bapak Zaid iki punya anak. Misalkan anaknya namanya Ahmad. Nah, berarti Ahmad iku masuk dalam waris asobah. Sumal amu kau keri-keri paman. Paman ini mau ala hada tartibi ngatasé ikilah tartib. Paman am iku masuk dalam asobah saudara dari ayah kandung. Jadi misalkan Zaid punya ayah, punya bapak Yogi Umar, Umar punya adik misalkan namanya Ahmad. Nah, berarti Ahmad ini kan saudara laki-lakinya bapak, maka masuk dalam waris asobah. Nah, nantinya asobah ini harus secara tartib. Jadi mulai anak laki-laki, terus lagi cucu laki-laki, jadi urut, runtut, tartib. Sumabnuhu mongko keri-keri anak lanange am. Jadi sepupu. Nek cara Jawa ngarani sepupu. Jadi misalkan Zaid mayit punya bapak ya kuwi Umar, Umar punya adik. Berarti pamane Zaid punya adik namanya misalkan Hasan. Hasan utawa pamane Zaid mayit ki mau punya anak namanya Muhammad. Berarti Muhammad iki sepupu dengan Zaid atau mayit ki mau. Iku juga bisa masuk dalam waris asobah. Lah ketika nantinya kok sudah terpenuhi waris asobah tinggal dihitung. Nah, jadi waris asobah iki nanti belum pasti apakah mendapatkan setengah atau sepertiga atau seperlima, nggak ngerti. Tapi yang penting kita dalam ilmu faraid iku kudu tahu ada yang namanya waris asobah, ada yang namanya tidak waris asobah. Nek sing bukan waris asobah kan jelas bagiannya 1/2, bagiannya 1/3, jelas gampang kan. Tapi yang repot nantinya asobah. Faida udimat nek gak enek asobah iki. Misalkan dia iki mau di daerah ada tsunami, keluargane sudah meninggal semua karena tenggelam pada tsunami. Tinggal Zaid, misalkan tinggal dia saja. Terus gimana? Faida utimat mongko yang dalam nalikane den sepeake sapa asobatu sapa pira-pira waris asobah. Mbok iku mau minan nasabi wal mayit atikun. Mbok iki mau waris asobah dari jalur nasab, gak enek kabeh misalkan, gak ada. Terus piye? Fal maulal mu'tiku mongko nuli monggo utawi waris asobah iku al maulal mu'tik, iku bendoro sing merdekaake. Jadi jalan terakhir adalah orang yang memerdekakan. Jadi artinya ngeten, ketika nantinya mayit, misalkan Zaid iki, Zaid sebelum meninggal masih hidup, keluarganya sudah habis semua, terkena tsunami. Nggak terkena tsunami, mulai dari anak, istri, terus bapak, semua habis semua. Nah, sudah meninggal keluarganya Zaid dari jalur nasab. Terus ternyata Zaid itu dulunya mantan budak. Jadi dulu itu budak dimerdekakan oleh Ahmad misalkan. Jadi Ahmad adalah orang yang memerdekakan Zaid. Lah ketika nantinya waris dari asobah nasab kok tidak ada. Lah terus piye? Zaid ketika meninggal hartane misalkan 100 juta. Lah nantinya yang bisa mewaris masuk dalam orang yang waris asobah adalah maulal mu'tik, orang yang memerdekakan Zaid. Berarti bendorone. Tapi repotnya zaman sekarang itu sudah tidak ada budak. Lah adapun pembantu itu bukan budak. Jadi status di Indonesia pembantu terus punya majikan itu bukan budak. Karena dia kerja dibayar. Nek budak itu bisa dijual belikan. Saya punya budak misalkan laki-laki, tak jual bisa. Jadi kayak kewan misalnya. Hampir mirip dengan hewan. Punya sapi dijual.
Dan budak iku ketika nantinya dijual, dipekerjakan, iku uangnya bisa untuk kanggo Sayyid. Misalkan saya punya budak namanya Z. Z kerja, tak suruh kerja di pasar. Nanti hasil dari kerjanya itu saya minta, iku boleh. Karena statusnya budak dan saya Sayyidnya. Nah, tapi di Indonesia pembantu tidak seperti itu. Pembantu malah kerja untuk majikan malah dibayar. Bedanya nek budak kan enggak. Budak kerja malah duitnya diminta oleh Sayyid. Tapi nek pembantu enggak. Malah pembantu kerja dengan majikan malah dibayar. Nah, itulah bedanya pembantu dengan budak zaman dulu. Jadi status pembantu bukan namanya budak. Jadi majikane itu nggak bisa mendapatkan warisan dari dari pembantu. Misalkan Z adalah pembantu dari Ahmad. Jadi Z itu nantinya kalau dia meninggal, itu hartanya tidak bisa diwarisi oleh majikan alias Ahmad. Karena statusnya bukan budak. Nah, ini perlu tahu.